Gimana nih kabarnya hari ini, Bu Ana? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana kabarnya Bu Iva sendiri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat hari ini. Nah, tadi saya dapat note nih, saya buka WA Bu Ana ngajak ngobrol. Nah, kira-kira ada apa nih ya Bu Ana kok ngajak ngobrol? Tujuannya apa nih? Ini Bu, ada sesuatu yang saya ingin ceritakan kepada Iva. Oke, siap. Nih, di lembaga saya itu ya Bu ya, terkait dengan rekan guru senior yang ada di lembaga. Saya perhatikan itu ya Bu ya, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam hal penyampaian pembelajaran. Masih bersifat konvensional dan masih apa ya Bu ya, menggunakan metode yang lama. Ceramah, ceramah lagi, dan ceramah lagi, guys, Bu. Nah, di situ, padahal seperti yang kita ketahui ya, Bu, perkembangan zaman sekarang itu semakin canggih. Betul. Bahkan teknologi pembelajaran pun juga berkembang semakin pesat. Betul. Tapi guru-guru senior yang ada di lembaga kami itu tidak mau melakukan perubahan seperti itu, Bu. Mereka merasa nyaman dengan cara penyampaian pembelajarannya. Jadi, pembelajaran yang ada di sekolah itu kurang bervariatif, itu, Bu. Iya, begitu ya Bu Ana ya. Wah, Berarti Bu Ana sangat peka sekali, sangat peduli sekali dengan anak-anak. iya. Jadi gini, kalau boleh saya garis bawah ini dari apa yang disampaikan Bu Ana hari ini. Jadi Bu Ana ngerasa ini gimana sih sekarang sudah zamannya kayak gini, kenapa kok pembelajaran masih begitu-begitu aja. Seharusnya kan anak-anak itu mendapatkan hak sesuai dengan zamannya, sesuai dengan alamnya gitu Bu. Nah, betul begitu Bu Ana? Betul sekali, Bu. Pembelajaran kurang bervariatif, metode dan media yang digunakan itu ya itu saja. Bahkan kalau saya lihat itu tidak pernah menggunakan media, Bu. Medianya hanya buku itu, buku bacaan, tidak ada yang lain. Iya. Nah, gini deh. Nah, sekarang gini, kira-kira dari percakapan kita sore ini nih Bu, apa nih yang diharapkan oleh Bu Ana nih? Ya, dari percakapan kita hari ini saya harapkan adanya perubahan cara penyampaian pembelajaran yang lebih berkreatif lagi. Perubahan gitu Bu. Nah, kalau kita bicara tentang perubahan, kira-kira perubahan yang bagaimana sih yang ingin dilihat Bu Ana di sekolah itu gimana? Saya ingin adanya perubahan misal dalam hal penyampaian materi, metode, media yang digunakan. Seperti yang kita ketahui ya Bu ya, teknologi pembelajaran kita itu semakin canggih. Nah, dan kita harus memperhatikan kalau mendidik itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, alangkah baiknya itu kita memanfaatkan media-media video pembelajaran, menggunakan HP ya, dan menggunakan proyektor atau yang lainnya supaya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya bervariatif. Itu, Bu. Iya, oke. Baik sekali yang diharapkan, harapannya Bu Ana itu mulia sekali, gak ingin menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya untuk anak-anak. Nah, sekarang gini deh, kalau kita di skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Ana sekarang ini di skala berapa kondisinya, ya kondisi yang dihadapi sekarang deh? Sepertinya masih berada di level 5, Bu. Karena di sekolahan saya itu ya lebih banyak guru senior. Sehingga kalau untuk level ke lebih tingkat tinggi lagi tuh kayaknya susah, Bu. Sepertinya agak sulit. Jadi mungkin pada saat ini level 5 dulu, Bu. Level 5. Oke. Ya. Nah, sekarang pastinya Bu Ana kan karena tadi ingin melihat perubahan ya Bu ya. Pastinya Bu Ana ingin meningkatkan nih. Sekarang saya di level 5. Pastinya Bu Ana ingin naik ke level berapa nih kira-kira sekarang? Mungkin bisa ditingkatkan lagi pada level 7, Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi itu ya memang agak sulit, mengingat ya itu tadi yang saya sampaikan, guru-guru lembaga kami itu banyak guru-guru senior. Ya mungkin di tempat Bu Ivo juga gitu, mereka itu tetap pendiriannya teguh. Kalau mereka itu yang lebih yang lebih berpengalaman gitu, Bu ya. Jadi saya tingkatkan dari level 5 ke level 7, masih mungkin bisa dilakukan perubahan. Oke, siap. Jadi dari Bu Ana ingin naik nih dari level 5 ke level
7. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Ana untuk naik tingkat nih dari level 5 ke level 7? Sebenarnya saya masih memikirkan sih Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pelatihan atau pendampingan individu secara face to face, secara bergantian gitu Bu. Iya. Nah, berarti Bu Ana sudah sebenarnya sudah punya rencana nih, sudah punya beberapa rencana. Ada tadi saya dengar mentoring atau mungkin dengan pelatihan, workshop. Nah, Ya. sekarang ini deh, karena Bu Ana tadi sudah punya 2 rencana, kira-kira yang lebih tahu kondisi di sekolah kan tentunya Bu Ana. Kira-kira kalau dari 2 alternatif tadi, mentoring sama workshop, kira-kira yang lebih efektif itu yang mana untuk diterapkan saat ini Bu di sekolah? Kalau menurut saya itu mentoring ya Bu ya, itu lebih efektif daripada pelatihan atau workshop. Karena kalau kita melakukan pelatihan itu pasti cukup membutuhkan waktu yang lama. Iya. Selain itu biaya juga, dan harus mendatangkan narasumber yang benar-benar kompeten. Jadi kalau menurut saya itu yang lebih ideal dan lebih masuk dalam, menurut saya itu adalah kegiatan mentoring Bu. Oke. Nah, jadi mentoring ya, Bu ya. Ya. Nah, kira-kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk Bu Ana dalam melakukan rencana ini? Kira-kira 1 minggu mungkin Bu ya. Iya, Eh, Kira-kira 1 minggu itu Bu. waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau begitu kira-kira siapa nih yang bisa bantu Bu Ana nanti dalam kegiatan ini? Kegiatan mentoring ini ya Bu ya. Ya. Ada sih Bu, nanti saya akan berkoordinasi atau meminta bantuan kepada rekan-rekan sejawat di lembaga, yaitu yang memang benar-benar apa ya Bu ya, memang benar-benar ahli di bidang IT ataupun suka memberi pembelajaran yang bervariatif. Itu ada Bu Citra dengan Pak Samsul Bu. Mungkin saya akan menghubungi mereka berdua dulu. Oke, siap. Bagus sekali Bu Ana. Memanfaatkan potensi-potensi yang ada dari teman rekan sejawat kita untuk menyukseskan rencana ini. Nah, gini nih, dari terakhir nih, apa sih yang didapat Bu Ana dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah dari percakapan ini ya yang saya dapat itu Bu, perasaan saya lebih plong dan saya bisa mengetahui bagaimana cara melakukan perubahan-perubahan yang ada di sekolah saya, terutama dalam hal penyampaian materi setelah bertemu dengan Bu Iva. Terima kasih Bu Iva. Sama-sama. Nah, Bu Ana, menarik sekali apa yang disampaikan Bu Ana tadi. Bagaimana Bu Ana itu sangat peka, sangat peduli dengan kondisi yang ada di sekitar. Bagaimana sih kok gini? Seharusnya kan bisa seperti ini. Berarti Bu Ana sangat peka sekali terhadap kebutuhan anak karena memang pembelajaran harus orientasi pada kebutuhan anak nih Bu. Nah, saya jadi penasaran sekali. Saya jadi ingin tahu ini gimana nanti nih hasilnya dari rencana yang akan dibuat oleh Bu Ana, tentunya akan menghasilkan dampak yang positif, harapannya seperti itu. Nah, saya nggak sabar nih dengar ceritanya nanti Bu Ana setelah ini. Oh, ternyata gini loh Bu. Nah, kira-kira kita bisa ketemu kapan nih Bu untuk bahas ini lagi? Menurut saya itu kira-kira 2 minggu lagi Bu, karena kan saya masih merencanakan ini dalam 1 minggu ke depan ini kan Bu ya. Jadi mungkin 2 minggu lagi kita akan ketemu Bu. Oke, siap. Siap nunggu ceritanya Bu Ana nih. Ternyata gini nih Bu. Nah, gitu. Siap. Oke, terima kasih Bu Ana. Mungkin lain kali kalau Bu Ana ada yang ada yang ingin disampaikan, kita bisa sharing-sharing, kita bisa berbagi ya Bu ya, berbagi pengalaman. Oke. Kalau begitu saya cukupkan demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.